Munggui Iya. cerita-cerita gitu. Oke. Duduk. Iya, duduk. Duduk. Aduh, terima kasih banyak ini Pastor Andi dan juga Mr. Philips ya sudah bersedia menunggu. Ya. Oke. Selamat siang good people, apa kabarnya? Senang sekali karena saya Winona pada kesempatan siang hari ini boleh menikmati makan siang ya bersama Pastor Andreas Vanumbi dan juga Mr. Philips. Luar biasa nih kita bisa ada di Cafe Valentine. Iya. Oke, sebelum kita berbincang-bincang, apa kabarnya Romo? Kabar baik. Baik, iya. Dan juga Mr. Philips. Ya, saya baik. Oke, baik. Nah, good people, saya akan mengajak good people sekalian. Kita akan berbincang-bincang dengan dua tokoh yang tentunya tidak asing lagi untuk good people ya. Ada Romo Andreas Vanumbi dan juga Mr. Philips. Di sini kami akan berbincang-bincang karena kepedulian kita terhadap dunia pendidikan, yaitu pendidikan luar sekolah, lebih pada berbasis sekolah alam. Oke, sebelum saya lanjutkan bincang-bincang kita di siang hari ini langsung dari Cafe Valentine, bahwa acara No Can Show Live juga didukung oleh Valentine Cafe, kemudian Pinang Siri Restoran, Sinarmas Multifinance, Eramas Group, Swiss Bell Hotel, Halogen Hotel, Core Inn Hotel, Fiona Cake, kemudian juga Mira Jaya Bakery, Donat Kiran, Rumah Makan Weda Seringgu, El Floris, Waterpark Kelapa Gading, Muka Makan Cake, dan juga dari Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Merauke, dan tentunya disiarkan secara langsung lewat info kejadian Kota Merauke. Nampaknya tadi dari luar saya melihat Romo Andi dan juga Mr. Philips ini ada dalam satu perbincangan yang sangat hangat ya. Saya sudah bisa menebak-nebak ini kalau sesama penggiat pendidikan ngobrol, apalagi terkait pendidikan luar sekolah, pasti ini sesuatu yang sangat-sangat menarik sekali. Nah, bagaimana? Mudah-mudahan tebakan saya benar. Oh, benar sekali. Benar sekali ya. Ya. Oke, Tadi saya baik. dengan Pastor Andi, Iya. kami berbicara tentang kerinduan-kerinduan kami di dalam hati kami luar yang Tuhan biasa. udah kasih, tentang memikirkan bagaimana sih mau mengembangkan sekolah yang dapat menjangkau anak-anak asli Papua, seperti itu. Iya. Dan saya bicara dengan Pastor Andi juga punya visi yang sama dengan saya, dan kami berbicara tentang strategi yang akan kami buat bagaimana untuk menjangkau. Tetapi senang juga sih Pastor Andi sudah berbicara tentang sekolah alam yang ada di Wendu, milik beliau di bawah keuskupan ya, gereja. Dalam hal ini paroki. Ya, dalam hal ini paroki, dan Oke. saya juga berada dalam satu lembaga kecil, Rumpin, Rumah Pintar Pertiwi, yang sudah ada dengan beberapa sukarelawan di sini. Wow, ini good people sesuatu yang luar biasa ya. Sama-sama punya kepedulian dan kerinduan di dunia pendidikan, dan terutama ini bagaimana lebih pada bagaimana membangun dengan komunitas, terutama untuk kepentingan anak-anak asli Papua ya. Betul sekali. Oke. Nah, kemudian juga kalau menurut saya secara pribadi ini bentuk refleksi iman kita ya, apalagi ini mau menjelang Pasca dan kita masih dalam suasana masa Prapaskah, ini sesuatu yang luar biasa sekali good people. Nah, semoga setiap kita juga punya kepedulian yang sama seperti kedua figur yang ada di depan saya ini. Nah, kalau begitu kita bisa langsung masuk ya di dalam inti diskusi kita pada kesempatan siang hari ini. Dan No Can Show bisa mempertemukan keduanya. Oke. Nah, sebenarnya yang paling urgent dari sebuah pendidikan, terutama ini apalagi berbasis luar sekolah ya, berbasis alam ya, seperti yang tadi didiskusikan oleh Pastor maupun juga Mr. Philips, inti dari ini apa sih yang juga harus mendapat perhatian penuh supaya kerinduan kita bergiat untuk anak-anak pendidikan luar sekolah yang menjangkau terutama anak-anak Papua ini bisa berjalan dengan baik. Ya. Dari pengalaman-pengalaman yang ada. Oh iya, kalau pengalaman saya, inti dari pengembangan atau pendekatan kepada anak-anak pendidikan luar sekolah, nah saya pikir ini pertama adalah iman. Iya. Dan untuk Papua tidak bisa kita lepaskan dari kebudayaan kekristenan.
Mhm. Iman kepada Kristus Yesus Iya. itu harus menjadi paling utama. Itu dasar dari semua ilmu pengetahuan, dasar dari peradaban baru, semua harus di sana. Nah, dari situlah dia akan berkembang kepada karakter dan akhirnya kepada ilmu pengetahuan yang lain. Tetapi ini prinsip dasar itu. Sebab iman sangat penting. Iya. Dan khususnya dalam konteks Papua kita angkat hal ini. Nah, tentu kita tidak mengklaim dalam perkembangan ini kan saudara-saudara kita agama-agama yang baru kan datang. Nah, maka ya Yesus kan mengajar tentang cinta kasih. Iya. Kita harus menghargai, menghormati yang lain. Nah, sehingga dengan demikian kita membangun kebersamaan. Nah, dan ini juga sesuai dengan prinsip Kebhinneka Tunggal Ikaan di Indonesia. Nah, tapi ini prinsip dasar, apalagi Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Iya. Maka dasar yang paling penting menurut saya seperti itu. Kira-kira itu nanti bisa kita kembangkan lebih lanjut. Iya, yang paling dasar memang ya Iman. iman ya. Kalau dari Mr. Philip sendiri nih. Kalau saya sih melihat seperti ini ya Bu Winona ya. Pertama-tama saya agak sedikit reflektif dalam hal ini, dalam pengertian seperti ini. Memang pertama untuk ngurus hal-hal seperti ini kita jangan mikir untuk menguntungkan diri kita sendiri. Iya. Begitu, karena pertama-tama ketika saya menerima tawaran ini saya juga berpikir bahwa ini nggak menguntungkan untuk saya. Tetapi yang sudah disampaikan oleh Romo bahwa ini adalah kepedulian bagaimana Iya. panggilan kita untuk sesama. Itu yang Iya. penting sekali. Dimana dalam kebersamaan kita melihat bahwa ada sesuatu yang kurang pada bidang yang lain, khusus untuk saudara-saudara kita, anak-anak kita, kerabat kita, khususnya teman-teman kita yang asli Papua. Dalam kegiatan-kegiatan yang sudah lakukan, kami berefleksi banyak sih bahwa sebenarnya ini proyek bukan untuk kami, tetapi bahkan kami pun harus mengeluarkan uang untuk membiayai kegiatan-kegiatan seperti ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ada sisi lain yang perlu kita lihat dari keberadaan kita di sini tentang panggilan kita untuk bagaimana melihat saudara-saudara kita yang ada di Papua, di mana dalam pengalaman-pengalaman yang sudah saya temui ketika pergi beberapa kampung memang sangat-sangat marginal sekali dan memang butuh sentuhan. Nah, saya, Pastor Andi, kami sudah punya kerinduan yang sama, visi yang sama untuk bagaimana menjangkau mereka. Tadi nanti sebentar dijelaskan oleh Pastor Andi tentang sekolah alam yang sudah Pastor Andi singgung tadi ya. Sudah berjalan. Iya. Namun ada pendekatan-pendekatan tertentu karena kami harus juga pelajari tentang ada kajian yang dalam pengertian budaya, antropologi budaya dari sisi orang Marin sendiri ya, Pastor Andi, dan itu yang sedang Pastor Andi lakukan. Bahkan kayaknya saya juga perlu untuk belajar dalam hal ini karena untuk menjangkau anak-anak kecil, khususnya anak-anak usia dini yang menjadi usia emas, bahkan perlu dibentuk dengan pembiasan-pembiasan yang harus kita buat dalam satu kurikulum yang gak ribet, tetapi bisa dipakai oleh anak-anak dan mereka dapat langsung menginterpretasi, langsung praktek, langsung ekspor kepada alam yang sudah disediakan dari filosofi sekolah yang sudah dikembangkan seperti itu. Ya. Iya. Bagaimana Pastor bergiat untuk sekolah alam ini juga kan pasti didorong oleh satu motivasi yang besar ya, melihat perkembangan anak-anak asli yang terutama ada di wilayah pelayanannya Pastor ya di wilayah Keuskupan Agung Merauke, Paroki Bundati Kudus Wendu. Paroki Bundati Kudus Wendu. Nah, secara terakhir dari perkembangan ini bagaimana respon dari orang tua, dari anak-anak sendiri nih Pastor? Karena ini saya percaya bahwa ini pergulatan dan pergumulan iman juga yang bukan hal yang ringan, tetapi ini berat sekali, ini berkaitan dengan jiwa, berkaitan juga dengan generasi. Iya benar, saya menggumuli bagaimana membantu orang asli Papua, dan ini yang memotivasi saya anak kelahiran Papua, ya. Sehingga saya serius memperhatikan ini, saya menggumuli, saya melihat fenomena, saya mengkaji fenomena, saya bertanya mengapa
anak-anak begitu banyak tetapi terjadi proses pembiaran. Anak-anak di kampung-kampung ini kebanyakan hanya bermain. Nah, ini pembiaran bukan oleh satu kelompok atau satu dua orang tertentu, tidak. Ini pembiaran, bilanglah mulai dari sisi pendidikan informal dalam keluarga. Ya, orang tua masa bodoh terhadap anak-anak itu sendiri. Contoh, tidak diajar tentang misalnya hidup doa, Nilai-nilai dasar iman. nilai-nilai dasar iman, tidak diajarkan. Apalagi pembiaran berikut, karakter. Kebanyakan anak-anak tidak memberi salam selamat pagi, ya. Mereka masa bodoh, Iya. begitu aja. Tidak teratur seperti itu ya. Ya, dan Tidak ini teratur. sebenarnya pembiaran yang terjadi di dalam pendidikan informal di dalam keluarga. Ini sebenarnya orang tua melakukan pembiaran terhadap dan anak-anak. basicnya ini sebenarnya orang tua yang Iya. punya tanggung jawab penuh. Ini pendidikan dalam keluarga bakti. Iya. Nah, saya melihat pembiaran ini, anak-anak bermain dari bangun tidur sampai tidur malam. Hanya bermain. Dan ini sebuah pembiasaan yang terjadi. Nah, untuk mengubah ini kan perlu waktu dan tantangan kerja keras yang luar biasa ya, Pastor. Iya, maka saya pikir yang kedua harus ada pendekatan di luar sekolah. Nah, pendidikan non formal. Ya, jadi menurut saya pendekatan bukan kepada pendidikan formal saja dari sisi pendidikan dasar. Iya. Dan kalau menurut saya sebaiknya saya mulai dari pendidikan dasar, yaitu usia dini sampai SMP. Ya, sampai SMP. Nah, mengapa? Karena anak-anak sebelum SD, usia dini sampai SMP dapat kita bantu dan banyak peluang mereka bisa berkembang. Anak-anak milenial sekarang, anak-anak usia dini masih dapat kita bantu. Iya. Tetapi anak-anak milenial zaman sekarang yang SMA sampai perguruan tinggi sudah sangat sulit kita bantu. Nah, ini nanti ada pihak lain yang lebih. Tetapi saya lebih fokus usia dini. Iya. Nah, ini dapat kita membantu perubahan terjadi. Nah, saya berpikir bagaimana caranya? Ya, harus melalui sebuah proses. Sebuah proses menjadi. Dan ini yang saya refleksikan apa sebenarnya yang disebut kebudayaan. Ya, karena apa? Lahirnya manusia dengan lahirnya hewan berbeda. Ya, misalnya hewan itu kalau anak hewan lahir 1 minggu 2 minggu, ya, minggu ketiga sudah berjalan, bisa berlari, Sudah bisa langsung beradaptasi dengan beradaptasi, lingkungan ya. karena dia lahir bilanglah hampir lengkap lah, ya, hewan itu. Tetapi dari sisi kami manusia, ya, ada satu sisi kelemahan. Manusia memasuki dunia pertama, alam yang tidak membawa kenyamanan dalam hidupnya. Iya. Nah, gitu. Tidak membantu hakikat dirinya, jati dirinya untuk berkembang. Nah, tetapi kita bersyukur dari kelemahan manusia itu, ia memiliki kekuatan. Nah, kekuatan ini yang saya pikir kita harus bantu, yaitu pendidikan. Maka di dalam pendidikan sejak dini harus dilakukan. Nah, ini adalah proses kebudayaan yang sudah mulai terjadi, di mana anak itu dia akan mengalami sebuah tindakan setelah dia mendapat proses pembinaan pendidikan, yaitu liberalisasi dari dunia pertama, ya, sehingga nanti anak ini dalam proses menjadi terus menerus dia bisa membantu
Karena kemampuan sudah ada dalam dirinya untuk mengubah dunia pertama menjadi dunia baru yang layak, yang lebih baik, yang lebih bagus, lebih bahagia dari waktu-waktu yang lalu. Dan ini sebenarnya penting. Jadi kalau saya biasa katakan begini, kalau orang tua tamat SD, anak jangan juga tamat SD. Kalau bapak dengan mama tamat SMA, anak jangan juga tamat SMA. Anak harus lebih lagi dari orang tua. Nah, sebenarnya proses kebudayaan itu harus terjadi terus-menerus. Maka saya lihat bahwa pendidikan dasar ini penting, dan saya gunakan itu analogi pohon. Pohon itu akarnya harus kuat supaya pohon itu bisa kokoh berdiri. Analogi lain rumah, fondasi harus kuat. Kalau fondasi tidak kuat, rumah itu akan roboh. Karena baik rumah yang dibangun dari fondasi yang bukan semen misalnya, dan fondasi tanah, dua-dua diterpa angin. Nah, maka fondasi harus kuat. Nah, saya katakan usia dini inilah anak-anak ini harus dibantu. Letakkan ini ya, Dasar. Nah, kalau dasar ini sudah oke, nanti SMA, perguruan tinggi, saya pikir selanjutnya bisa berjalan dengan baik. Maka solusi sekolah alam itu Ya. seperti itu. Ya, ini dua kekuatan yang sangat menarik sekali. Artinya Romo dengan power sebagai pastor paroki di wilayah Bunda Hati Kudus Wendu, kemudian juga punya spirit passion yang kuat sekali untuk dunia pendidikan, karena melihat betapa dunia pendidikan di wilayah Wendu ya, yang dimana pastor sudah melayani bertahun-tahun lamanya, itu menjadi tantangan tersendiri buat pastor. Dan juga good people, Mr. Philips yang secara formal punya basic untuk praktis ya. Jadi ini dua kekuatan yang jika bersinergi akan menghasilkan satu spirit yang sama. Ini sekarang kita mau bergiat untuk satu kepentingan, yaitu pendidikan untuk anak-anak. Nah, seperti tadi yang digambarkan oleh pastor ya, peletakan dasar di usia dini menjadi penting di usia emas ya anak-anak. Nah, secara juga bahwa Mr. Philips juga punya Rumpin ya, Rumah Pintar Pertiwi ya, yang juga punya tantangan tersendiri lagi tentunya. Kalau tadi pastor di wilayah ya boleh dibilang tiga kampung Kampung ya, Urung, Kampung Urung, Waninggap Nanggo dan Matara. Masuk distrik Semangga. Ya, ini di wilayah distrik Semangga. Nah, Mr. Philips bergiat untuk Rumpin yang ironisnya ada di tengah kota, dan ini menjadi wajah yang sebenarnya agak kurang sedap ya kalau kita melihat bahwa ini di tengah kota yang akses untuk pendidikan bahkan dekat dengan sekolah-sekolah, dan mereka ini ada tepatnya di Jalan Aru. Nah, ini kan memang membutuhkan perhatian dari semua pihak ketika harus jatuh bangun di Rumpin ya, Mister ya. Itu bagaimana? Begini Bu Winona, memang kalau kita lihat Indonesia ini luas sekali, dan memang kalau kita melihat ada domain-domain yang harus mengurus orang-orang seperti itu sebenarnya ada, tetapi saya jauh lebih berpikir bahwa segmen yang terkecil yang bisa saya sentuh, yang kami sentuh, itu yang bisa kami buat saja gitu. Gitu. Misalnya ini kan segmennya terlalu kecil untuk hanya menjangkau kelompok belajar yang ada di Jalan Aru tersebut. Sebenarnya ini kecil dari sekian banyak. Nah, itu yang pertama. Tapi kita berusaha untuk mau melakukan hal ini yang kelihatannya susah seperti itu. Namun juga saya lihat juga ada di beberapa tempat rekan-rekan saya, kenalan saya juga punya model yang sama, pegiat-pegiat untuk pendidikan anak. Bahkan mereka menjangkau sampai akses kepada orang tua. Memang ada kendala-kendala yang kami temui karena anak-anak ini adalah anak-anak yang tidak bersekolah. Mereka sebenarnya terdaftar di satu sekolah, tetapi sebenarnya mereka itu tidak datang ke sekolah tersebut, dan sudah ada usaha dari
sukarelawan kami untuk mendaftarkan mereka di sekolah formal, Pastor. Tetapi karena ya tadi Pastor sudah singgung bahwa kondisi keluarga yang tidak memungkinkan sehingga anak pun nggak diantar, anak pun nggak dipeduli, orang tua nggak begitu peduli terhadap mereka, dan ya kami inilah yang bukan mau merampas ya, tetapi yang mau peduli untuk pelan-pelan terus memotivasi anak seperti itu, karena memang pendekatan kepada orang tua sudah kami juga tetap berusaha untuk pendekatan terhadap orang tua, tetapi memang agak sulit ya. Bukan nggak ada jalan, bukan nggak ada peluang, tetapi kalau kami bisa memulai dengan, saya sepakat dengan Pastor bilang bahwa memulai dari yang kecil akan membentuk sesuatu yang baik, kita akan coba, dan itu yang sudah kami lakukan seperti itu. Ya. Berarti memang persoalannya ini juga ada di basic dalam arti orang tua, ya, orang keluarga. Ya, mungkin gitu. Perlu juga dibangun kesadaran yang kuat gitu. Ya, kami sudah melakukan dan kami pada tahapan berpikir begini, sudah kami lakukan untuk anak-anak sendiri, anak-anak dulu deh. Yang kami lakukan adalah 3 kali dalam seminggu, ya, jam 4 sore, dan yang saya juga senang bisa ada di tim ini, sukarelawan sebagai salah satu sukarelawan di Rumpin ini bersama dengan teman-teman kami yang lain, dan kami sukacita untuk mengambil segmen terkecil yang kelihatannya ya nggak akan mempengaruhi sampai yang besar seperti, tapi paling tidak ada sesuatu yang baik yang sudah kami buat, dan itu salah satu bentuk kepedulian bahwa kami ada di Papua, kepedulian kami juga untuk orang-orang asli Papua seperti itu. Iya. Oke. Bagaimana Pastor? Bagaimana dengan perjuangan-perjuangan yang sudah dilakukan ini terkait dukungan dari pemerintah sendiri menurut Pastor Andi? Respon? Iya, saya pikir pertama harus kita bertanya dulu. Bukan kita bertanya apa yang pemerintah buat untuk kami. Iya. Apa yang gereja lakukan untuk kami atau agama lakukan untuk kami. Saya pikir kita harus mulai bertanya apa yang saya dapat lakukan ya, saya setuju. Untuk membantu. Kalau saya mau pinjam konsep kalimat kata yang disampaikan oleh Pak Max dari Kepala RRI, generasi emas Papua, anak-anak asli Papua. Nah, apa yang bisa saya buat? Kebanyakan kan anak-anak sekarang ini apa yang pemerintah buat? Apa yang negara lakukan? Apa yang gereja lakukan? Jadi dia mau melarikan diri dari tanggung jawab, hanya orang lain dan tangannya terus dia ke sana. Tetapi apa yang saya lakukan tidak pernah. Ini sekarang yang saya mau katakan bahwa generasi muda sekarang sebaiknya banyak bekerja, sedikit berbicara. Ya, berpikir itu sangat penting, menganalisa sangat penting. Nah, ini sebagai contoh saja saya lakukan, dan saya berharap generasi muda sekarang, kalian yang sekolah tinggi-tinggi, ayo mari mulai turun dan mulai mengkaji ini dan mau mengembangkan lebih. Ya. Maka memang untuk sekolah alam ini saya merasa untuk konteks Papua menjangkau kampung-kampung lokal yang sulit dijangkau oleh pendidikan, terutama pendidikan usia dini. Lakukanlah itu di semua kampung lokal. Bilanglah kalau Kabupaten Merauke ada 116 kampung lokal, di sana ada generasi emas anak asli Papua yang harus didekati sejak dini. Karena itulah dasar yang harus dibangun. Tetapi dengan konsep jangan bertanya pemerintah buat apa, agama atau gereja buat apa, saya buat apa sebagai anak yang hidup di tanah ini. Entah kau kelahiran atau kau anak asli Papua. Dan terutama ini tantangan untuk anak asli Papua, saya buat apa untuk saya punya anak-anak, saya punya generasi di bawah saya. Nah, ini amat penting. Nah, lalu yang kedua baru kita mulai bekerja sama. Nah, kerjasama ini sangat penting. Tidak ada kepentingan dalam hal ini untuk dipuji, tidak. Justru kita mengorbankan diri kita, apa yang ada pada kita, semua kemampuan kita berikan. Nah, ini yang dibutuhkan. Nah, maka sekolah alam
Saya pikir ini salah satu Solusi? solusi, dan kita tidak bisa tawar-menawar. Ini untuk kampung-kampung lokal ya, Ya. yang sulit dijangkau dan mungkin selama ini tidak berjalan. Nah, sekolah alam ini mungkin orang bertanya, apa tujuannya? Dan guru-gurunya atau tutor dari mana? Iya. Nah, tutor-tutor ini yang juga benar-benar punya panggilan jiwa untuk melakukan kan? Nah. Bukan karena ada sesuatu dia mau melakukan, tetapi benar-benar punya atas dasar kemanusiaan, kepedulian. Nah, maka saya bilang itu kemanusiaan itu di atas agama-agama. Setuju. Kemanusiaan itu di atas gereja-gereja. Ya. Kita justru akan diberkati kalau kita melayani kemanusiaan itu. Ya, dan kemanusiaan ini amat penting. Maka pendidikan ini merupakan sebuah pendekatan kemanusiaan, karena kita akan meningkatkan harkat dan martabat manusia. Manusia ini harus dibantu sejak usia dini supaya terjadi sebuah liberalisasi dalam dirinya, membebaskan diri dari dunia pertama yang tadi saya bilang. Dunia pertama yang tidak membahagiakan, yang membuat hidupnya tidak lebih baik ya. Sekarang hidup saya harus lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Dan mulai dari sejak dini, yaitu proses pendidikan usia dini yang harus dilakukan. Nah, tujuan sederhana supaya anak kecil dari sisi karakter lakukan perubahan. Anak ini jangan kita bilang mereka. Nah, kita salah kalau kita katakan generasi muda nanti kuliah. Dan itu sudah Orang tua mengantar anaknya sebagai guru utama dalam rumah terjadi di dalam